Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Permata Dewi, NPM 2021060087, kelas Farmasi C. Di sini saya akan mereview materi Bahasa Indonesia pertemuan 1 hingga 15. Untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan memulainya. Pertemuan ke-1, sejarah singkat, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Kapan bahasa Indonesia lahir? Bahasa Indonesia lahir dinyatakan lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa Australia yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara. Lingua franca bahasa Latin yang artinya adalah bahasa bangsa Franka adalah sebuah linguistik yang artinya bahasa pengantar atau bahasa pergaulan. Ejaan. Di sini ada bermacam-macam ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua, ejaan Suewandi. Yang ketiga, ejaan Melindo. Dan yang terakhir, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa nasional, lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda, latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Bahasa negara adalah bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam penghubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Pertemuan kedua, ragam bahasa dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk atau wujud bahasa yang ditandai oleh ciri-ciri linguistik tertentu, seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Faktor timbulnya ragam bahasa. Menurut Chair dan Agustina, integrasi adalah unsur-unsur dari bahasa lain yang terbawa masuk dan sudah dianggap, diperlukan dan dipakai sebagai bagian dari bahasa yang menerima atau memasukinya. Ahli kode dan campur kode. Chair dan Agustina menyatakan bahwa ahli kode adalah beralihnya suatu kode, entah bahasa atau ragam bahasa tertentu, di dalam kode lain atau bahasa lain. Campur kode adalah dua kode atau lebih digunakan bersama tanpa alasan. Bahasa gaul. Bahasa gaul adalah merupakan salah satu variasi dari bahasa Indonesia sebagai bangsa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dianjurkan oleh pemakai bahasa. Ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Ragam baku dan non-baku. Ragam baku adalah ragam yang dilambangkan dan diakui oleh sebagian besar pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma dalam bahasa penggunaannya. Ragam bahasa semi-formal dan non-formal. Jenis ragam ini memiliki ciri mengikuti kaidah dan aturan, tetapi tidak secara konsisten dilakukan pada saat tertentu. Ragam non-formal ini digunakan kata baku dan tidak memiliki kaidah atau aturan yang tetap. Laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Laras ilmiah, laras iklan, laras hukum, laras sastra, laras jurnalistik. Pertemuan ketiga, penulisan huruf kapital dan huruf miring penulisannya. Huruf besar atau huruf kapital. Huruf besar berarti huruf yang big letter atau huruf
besar berarti huruf kapital, capital letter. 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 1. Huruf miring. Dalam cetakan ini dipakai menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Pertemuan keempat, pemakaian tanda baca dan penggunaan tanda koreksi dari tanda baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Fungsi tanda baca. Suatu tanda baca tertentu memiliki kegunaan atau fungsi yang jelas. Macam-macam tanda baca. Yang pertama tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda penghubung, tanda pisah, tanda epilepsi, dan tanda koreksi. Pertemuan kelima, pengertian kalimat efektif, ciri-ciri utama kalimat efektif, kelogisan, kepanduan, kesejajaran, dan kehematan. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Ciri-ciri kalimat efektif: A. Kesepadanan struktur, B. Kehematan kata, C. Kesejajaran bentuk, D. Ketegasan makna, E. Kelogisan kalimat. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai ejaan yang sempurna. Kedua, mempunyai subjek dan predikat. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Yang terakhir, tidak multitafsir. Unsur kalimat objektif. Yang pertama, subjek. Kedua, predikat. Ketiga, objek. Keempat, pelengkap. Pertemuan keenam, pengertian paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu kumpulan dari suatu kesatuan pemikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Ciri-ciri paragraf. 1. Kalimat awal terletak agak dalam, 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa. 2. Paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Deduktif, induktif, campuran. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Pembuka, penghubung, dan penutup. Macam-macam paragraf berdasarkan isi. Deskripsi, proses, dan efektif. Syarat-syarat penggunaan paragraf. Narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kegunaan paragraf. 1. Alat untuk memudah pembaca memahami jalan pemikiran penulisnya. 2. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. Pertemuan ketujuh, syarat-syarat yang baik dan unsur penanda paragraf. Syarat-syarat A. Syarat-syarat paragraf yang baik. Paragraf memiliki dua unsur, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. A. Gagasan utama. B. Kalimat utama. C. Kalimat penjelas. B. Penanda kepanduan paragraf. 1. Kepanduan makna sebuah paragraf. 2. Kepanduan bentuk. C. Unsur pembentuk paragraf dalam penanda suatu paragraf. Yang pertama, gagasan utama, inti permasalahan. 2. Kalimat topik. 3. Kalimat penjelas. Pertemuan ke-8. Kutipan. Kutipan adalah pengambilan salah satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperoleh argumen dan tulisan. Fungsi kutipan adalah menghindari pengungkapan dari kegiatan plagiarisme, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutipan. Prinsip-prinsip kutipan. Yang pertama, tulisan tersusun menjadi satu himpunan. 2. Penulisan hendaknya tidak terlalu banyak mengutip. Jenis-jenis kutipan. 1. Kutipan langsung pendek, kutipan tidak langsung. Fungsi kutipan dan rujukan dalam karya ilmiah.
1. Sebagai landasan teori. 2. Penjelas pembahasan. 3. Untuk menunjukkan kepada pembaca sumber informasi bagi pernyataan ilmiah pada tulisan yang dibuat penulis. Pertemuan ke-9. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Adalah sistemik, jelas tujuannya, universal, keaslian, kejujuran, dan kerendah hatian, berawal dari sumber-sumber yang tepat dan kredibel. B. Penentuan topik dalam penulisan karya ilmiah. 1. Topik harus bermanfaat. 2. Topik dikenal baik. 3. Topik cukup menarik, terutama bagi penulis. 4. Bahan yang diperlukan dapat diperoleh dan cukup memadai. 5. Tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. 6. Topik yang dipilih sebaiknya tidak terlalu baru, tidak terlalu teknis, dan tidak terlalu kontroversial. C. Perumusan tema dan penentuan judul. 1. Suatu pesan utama yang disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. 2. Cara mendapatkan topik peneliti. 1. Cara mencari ide atau topik. Pertemuan ke-10. Penyintesisan dalam karya tulis ilmiah. Pengertian penyintesisan. Penyintesisan adalah kata jadian yang berasal dari kata sintesis dan mendapatkan konflik ke-an. Fungsi penyintesisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Membaca tulisan orang lain baik yang bersumber dari buku. 2. Mencatat pernyataan. 3. Mengumpulkan berbagai catatan. 4. Mengelompokkan berbagai informasi. 5. Mensortir dan mengurutkan. 6. Menciptakan pengetahuan. D. Cara menyintesiskan karya tulis ilmiah. 1. Penulis harus bersifat objektif dan kritis. 2. Bersifat kritis atau dari sumber yang dibacanya. 3. Sudut pandang penulis harus tajam. Pertemuan ke-11. Ringkasan dan ikhtiar dalam penulisan karya ilmiah. Pengertian ringkasan. Menurut Kraft, dalam komposisi, ringkasan adalah suatu cara yang efektif dalam menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat dari karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Ciri-ciri ringkasan. 1. Mengungkapkan kembali sebuah karangan atau naskah bacaan dalam bentuk yang padat. 2. Memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam tulisannya. 3. Menjaga urutan ide-ide pokok sehingga terbangun ringkasan yang dari naskah asli. 4. Susunan ringkasan, sudut pandang, dan isi mengikuti naskah asli. 5. Menuliskan kalimat-kalimat pendek yang mewakili tulisan pengarang. Pengertian istasar. Istasar adalah penulisan pokok-pokok masalah yang penulisannya tidak harus berurutan, boleh secara acak atau disajikan dalam bahasa pembuat. Cara membuat istasar. 1. Membaca beberapa kali naskah asli. 2. Membuat karangan bacaan dengan menuliskan pikiran utama atau pokok. Ciri-ciri istasar. 1. Tidak mempertahankan urutan gagasan. 2. Bebas mengkombinasikan kata-kata asal, tidak menyimpang dari inti. 3. Tujuannya untuk mengambil inti. Pertemuan ke-12. Penulisan abstrak dan karya ilmiah. Abstrak adalah suatu penjelas singkat atau mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Ciri-ciri abstrak. Terdapat beberapa paragraf yang merupakan satu kesatuan yang terdapat berdiri sendiri, mengikuti kronologisan dari tulisan pembahasan.
adanya transisi secara logika atau antara informasi yang disampaikan. Kesimpulan, abstrak merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditunjukkan untuk membantu seseorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya. Pertemuan ke-13, penulisan daftar pustaka, APA, dan MLA. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang mengikuti menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Variasi penulisan daftar pustaka. APA, American Penological Association. MLA, Modern Language Association. Pertemuan 14, penulisan daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Definisi daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah daftar yang mencantumkan nama judul, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya. Tata cara penulisan daftar pustaka yang benar. 1. Penulisan nama yang tersusun dari 2 kata atau lebih. 2. Penulisan nama tanpa predikat. 3. Urutan penulisannya. 4. Urutan isi berdasarkan abjad. Pertemuan ke-15, penyusunan daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka menurut beberapa ahli. 1. KBBI. 2. Geoscraft. 3. Chater dan Becker. 4. FMC Kenzie. Manfaat daftar pustaka. 1. Memenuhi etika penulisan. 2. Sebagai ucapan terima kasih penulisan kepada penyumbang data. 3. Sebagai pendukung ide seorang penulis, karena biasanya sumber yang diambil ditulis oleh pakar yang terkenal. Sebagai penunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Penulisan daftar pustaka. 1. Sumber buku. 2. Sumber artikel jurnal. 3. Sumber artikel majalah. 4. Karya ilmiah yang tidak diterbitkan. 5. Dokumen resmi. 6. Rujukan dan pengarang yang sama. Begitulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.